Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Wak JFX. Oke guys, dari polling yang sudah diambil eh, dari dua pilihan ya. Yang pertama breakdown trade, dan yang kedua itu algoritma. Sebenarnya gue akan posting atau up keduanya, tapi kita memilih untuk yang mana yang untuk lebih didahulukan. Dan kali ini yang dipilih oleh kalian para member dari grup yaitu algoritma. Sini algoritma atau algoritma sendiri mempunyai makna atau definisi, yaitu langkah atau step yang tersusun secara logis dan juga sistematis. Begitu pula algoritma yang terdapat pada market, yang mana hal tersebut harus bergerak secara sistematis dan juga logis. Dan di sini ada 3 poin dari algoritma itu sendiri. Namun secara garis besar ya, sebenarnya terdapat 1 poin yang mencakup dari ketiga poin ini. Itu apa? Algoritma yaitu liquidity to liquidity. Oh, gue lupa nambahin di sini. Algoritma dari market yaitu harga bergerak dari liquidity to liquidity. Sebenarnya ini udah mencakup keseluruhan tanpa perlu melihat poin kedua dan juga ketiga. Karena kenapa? Semua hal mengenai liquidity sudah gue bahas di konsep sebelumnya atau di playlist sebelumnya. Lalu poin nomor 2 itu apa? Ya, poin nomor 2 itu ialah liquidity to FEG. Dan poin nomor 3 kalian pasti udah tahu, FEG to liquidity. Nah, di konsep sebelumnya FEG itu merupakan liquidity yang mana terdapat pada liquidity statis dan juga liquidity dinamis. Jadi konsep sebenarnya itu sama, yaitu liquidity to liquidity. Secara definisi seperti apa? Algoritma dari market ialah harga itu bergerak dari liquidity ke liquidity. Misal, dari sell side to buy side, dari internal to eksternal, lalu dari eksternal to internal. Begitupun sebaliknya, terus menerus. Mereka bergerak dari liquidity yang satu ke liquidity lainnya. Perbedaannya di sini ialah apakah harga itu bergerak dari eksternal to internal ataupun sebaliknya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita akan mencari contoh yang terdapat pada market. Sebenarnya kalian sudah paham tanpa perlu diberikan sebuah contoh ya. Karena sederhana kok ini. Cuman banyak yang memang nggak tahu apa sebenarnya konsep dari algoritma itu sendiri. Oke. Bagi contoh sederhana mungkin kita bisa ambil di M1 ya. Oke. Nih. Ini gue akan cari secara random. Atau memberikan sampel secara random. Nggak harus berurutan dari nomor 1. Ini yang disebut liquidity to liquidity. Oke. Seperti yang kita lihat, seperti yang kita tahu, harga itu bergerak dari liquidity ke liquidity. Ya, harga bergerak dari buy side liquidity ke sell side liquidity. Lalu apa? Di sini kita melihat pada first leg saat harga itu koreksi atau pullback, dia bergerak dari FEG to liquidity. Nah,
Harga bergerak dari FEG to liquidity. Setelah itu apa? Kita melihat di sini. Sebenarnya harga juga membentuk pergerakan dari FEG to liquidity. Ada satu FEG kecil di time frame M1. Liquidity-nya yang mana? Ini yang atas. Oke. Nah, bergerak dari FEG to liquidity. Lalu ada satu sampel lagi yang belum ya, satu contoh lagi yaitu dari FEG, dari liquidity to FEG. Oke, kita cari liquidity to FEG. Mulai terdekat. Sebenarnya seperti ini. Nah, oke, kita lihat sendiri. Harga itu bergerak mengambil liquidity atau swap liquidity di sini ya. Ada konfirmasi turtle soup. Apa yang diambil? Di sini kita melihat dengan jelas ini nggak ada FEG. FEG sudah diambil semua atau fulfill semua. Namun dia mengambil poin yaitu liquidity-nya atau buy side-nya atau buy stop-nya. Kan? Dia ambil buy stop di sini untuk konfirmasi TSE. Dan di sini dia ambil apa? Dia ambil FEG. Lihat setelah harga menyentuh area FEG bahkan di 50% area FEG tersebut, harga mengalami reaksi. Ada reaksi di sini. Dan apa yang diambil? Nah, harga juga mengambil area FEG kecil di atas ini. Jadi pada kesimpulannya harga itu bergerak dari liquidity ke liquidity. Kenapa di sini disebut FEG? Ya karena kebanyakan orang itu menyimpulkan bahwa FEG itu berbeda dengan liquidity yang termasuk buy side ataupun sell side gitu. Namun sebenarnya konsepnya sama. Mereka sama-sama berupa jadi liquidity seperti yang kita bahas pada konteks sebelumnya. Yaitu liquidity ialah kumpulan uang. Bisa itu berupa order, stop loss, atau yang lainnya. Itu bisa berupa FEG, order block, trend line, channels, terus juga previous high, previous low, seperti itu. Ya. Balik lagi pada intinya konsep liquidity, liquidity to liquidity itu merupakan algoritma dari yang namanya market. Lalu seperti yang gua sebut di awal, pertanyaannya apakah harga itu bergerak dari eksternal to internal maupun sebaliknya. Jadi gimana cara kita mengidentifikasi? Ya kita melihat structure dengan jelas sebagai biasnya ya. Untuk sebagai bias itu kita gunakan di time frame berapa sih? Ya kan? Ya kayak yang pernah gua jelasin sebelumnya, biasanya gua menggunakan bias atau structure-nya minimal di H4, berlanjut ke daily, lalu ke weekly atau yang lain lah. Bebas, itu menyesuaikan trading style kita. Apakah kita tipikalnya scalper, intraday, atau swing. Jadi kita harus tahu. Karena pergerakan market atau algoritmanya itu berdasarkan liquidity to liquidity. Nah, setelah itu lalu apa? Nah, biasanya pergerakan harga ketika setelah mengambil
liquidity, karena dia kan bergerak dari liquidity to liquidity. Dia akan mengambil liquidity selanjutnya. Liquidity selanjutnya di mana gitu kan. Melihat strukturnya. Nih. Ini kemungkinan besar ya. Karena apa? Dari yang kita lihat di sini, ya kalian sudah tahu, ini build up liquidity. Bisa kita kategorikan sebagai low resistant liquidity runs. Nah, atau LRLR. Dan lihat, bisa jadi harga itu akan mengambil area ini sudah kan? Ups, salah. Harga akan mengambil area di bawah ini atau low resistant liquidity runs. Tapi nggak menutup kemungkinan juga harga itu akan mengambil apa? Area ini. Atau seenggaknya dia ambil ini. Kenapa? Ya karena ini kita hanya melihat pada satu time frame. Kita nggak melihat secara time frame di atasnya. Bisa jadi dia ambil atas dulu baru dia tekan semua liquidity yang terdapat di bawah. Oke. Sebenarnya konsep ini atau pergerakan mengenai algoritma itu sendiri itu akan lebih jelas jika atau lebih bisa kalian pahami apabila kalian mempelajari mengenai liquidity inducement theory atau inducement cycle, yang mana harga itu bergerak dari yang taken ya, atau mengambil major trade, medium trade, minor trade, sehingga dia berlanjut kembali ke arah yang berlawanan atau arah sebaliknya, mengambil atau menyapu semua liquidity di arah sebaliknya. Begitupun seterusnya. Ya, seperti itulah kurang lebih makna atau definisi mengenai liquidity algoritma dari market. Jadi harga itu bergerak dari liquidity ke liquidity. Itu poinnya. That's the point. Ya, sebenarnya memang simple dan sederhana. Tapi banyak kalian yang mungkin penasaran sih, apa sih sebenarnya algoritma itu? Apa fungsinya gitu kan? Ya. Bang, dari mana belajar liquidity to liquidity algoritma ya? Karena emang gue dulu mempelajari ya. Di channel YouTube atau di kurs ada cuplikan ya. Memang ada cuplikan video tapi gue udah lupa. Ya, udah hampir 2 tahun yang lalu. Dan di situ materi yang dipelajari mengenai liquidity to liquidity, mereka menggunakan multiple time frame. Contoh sederhana, mereka menggunakan time frame H4. Kita ambil nih teks. Misal dari H4 FVG, refine lagi. Kita cari H1 FVG. Refine lagi. M15 FVG. Terus di refine sampai M1 FVG. Begitu. Jadi benar-benar pergerakan yang dipelajari dari algoritma itu sendiri. Mereka full fill dari FVG ke FVG. Yang dalam artian sebenarnya ya liquidity to liquidity ya kan. Kalian mudah kok, kalian bisa mempelajari dan juga memahami makna ataupun definisi dari liquidity ke liquidity. Kalian tahu fungsinya apa dan ya mungkin ini hanya sekedar sebuah edukasi tentang apa sih yang namanya algoritma itu sendiri, cara kerjanya seperti apa, dan cara pengaplikasiannya itu bagaimana. Mungkin sebagian kalian atau sebagian viewers banyak yang udah memahami dan bahkan lebih
jago dari apa yang udah gue pahami, atau bahkan mereka juga lebih menggunakan konsep algoritma tersebut. Ya, sekian dari gua. Apabila gua ada salah kata maupun pengucapan, ya gua mohon maaf, dan kalian bisa koreksi di kolom komentar. Asalkan komentar kalian itu mengkritik yang membangun, gua akan terima. Dengan senang hati gua terima. Dan apabila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa, hari ini masih ada hari terakhir di hari Jumat. Dan besok hari weekend. Enjoy your profit. Gue Wak J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the